Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Salam dari Penjas 2E dengan NPM 1921911181. Jadi kali ini saya akan menerangkan mengenai kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Yang pertama yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan elemen batu dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengertian kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Dalam mempermudah operasinya, kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Sedangkan sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemilahan pada ranah sikap menjadi hal penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan demikian, kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan yang pertama ada kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk sikap sosial, kompetensi sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan. Dan yang keempat ada kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada peserta didik belajar tentang pengetahuan, kompetensi kelompok 3, dan penerapan pengetahuan atau keterampilan, kompetensi inti kelompok 4. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Pengertian kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka. Di dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi.
Yang kedua, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. C. Analisis kompetensi inti. Kompetensi inti disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kelulusan setiap jenjang, tingkat kelas atau mata pelajaran. Pada hakikatnya, kompetensi inti adalah operasional dari standar kelulusan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan tingkah laku serta keterampilan motorik. Yang pertama yaitu KI1, sikap spiritual keagamaan seperti kompetensi inti poin 1.1. Yang kedua, KI2, sikap sosial seperti kompetensi inti yang ada pada poin 1.2. KI3, pengetahuan seperti pada kompetensi inti poin 1.3. Dan yang keempat, KI4 atau keterampilan seperti kompetensi inti poin 1.4. KI1 dan KI2 atau sikap spiritual dan sikap sosial dapat dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect learning, yaitu melalui keteladanan, pembiasaan dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Semua mata pelajaran termasuk IPA harus mendukung tercapainya kompetensi inti. Namun kompetensi inti bukan diajarkan melalui terintegrasi melalui mata pelajaran pada materi tertentu yang relevan. Setiap mata pelajaran harus mendukung tercapainya kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari 4 bagian. Yang D, analisis kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang merupakan turunan dari KI dalam penyusunannya juga memperhatikan aspek-aspek tersebut. Keempat aspek di dalam kompetensi inti tersebut menjadi acuan dari kompetensi dasar. Harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Kemampuan awal peserta didik serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi atau konten yang dikembangkan ini terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.